Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kuliah hukum perdata. Untuk pertemuan pada kali ini akan dibahas tentang materi mengenai subjek hukum. Subjek hukum yang dimaksud dalam hukum perdata pada dasarnya atau secara umum subjek hukum itu adalah orang. Ini sebelum kita ke pengertian ke macam dulu. Jadi pada dasarnya yang disebut sebagai subjek hukum itu adalah orang. Namun kemudian dalam perkembangannya muncul subjek hukum yang lain yang dipersamakan dengan orang, yaitu yang dikenal dengan badan hukum. Jadi, kalau orang itu disebut person atau berasal dari kata person. Kalau badan hukum itu adalah reh person. Orang juga bisa disebut sebagai subjek hukum yang berjiwa. Kenapa berjiwa? Ya karena orang bisa hidup, bisa mati, bisa melahirkan, bisa kawin, bisa punya keturunan, sehingga disebut sebagai subjek hukum yang berjiwa. Badan hukum disebut sebagai subjek hukum yang tidak berjiwa, karena badan hukum tidak bisa kawin, tidak bisa punya keturunan, dan seterusnya. Jadi pada dasarnya subjek hukum itu adalah orang, tapi kemudian muncul pula yang namanya subjek hukum yang bukan orang, atau yang sering disebut dengan badan hukum. Nah, kemudian pengertian apa itu subjek hukum? Beberapa definisi menurut para sarjana, diantaranya satu oleh Subekti, mengatakan bahwa subjek hukum diartikan sebagai pembawa hak, atau subjek di dalam hukum, maksudnya begitu, yaitu orang. Subjek hukum diartikan sebagai pembawa hak atau subjek dalam hukum, yaitu orang. Jadi kalau orang berarti kan ini pengertiannya sempit. Kemudian Sutikno Murtakusuma mengatakan subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Ridwan Syahrani mengatakan subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Jadi dari pengertian itu, yang dimaksud dengan subjek hukum adalah pihak-pihak sebagai yang dia itu dapat mempunyai hak dan kewajiban.
Itulah yang dimaksud dengan subjek hukum, pengertiannya. Ya, gampangnya subjek hukum adalah pihak yang punya hak dan kewajiban. Itulah yang dimaksud dengan subjek hukum. Dia melekat hak di satu sisi dan juga melekat kewajiban di sisi yang lain. Itu secara umum seperti itu. Ya, macamnya tadi, ya macamnya pada dasarnya adalah orang, tapi kemudian dalam perkembangannya muncullah yang namanya subjek hukum itu yang bukan orang atau yang dikenal dengan badan hukum. Nah, selanjutnya badan subjek hukum yang tentang orang, ya, berlakunya seseorang sebagai pembawa hak. Jadi dia disebut sebagai pembawa hak itu adalah mulai dari saat ia lahir atau dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Pada video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa yang disebut sebagai mempelajari hukum perdata itu pada dasarnya adalah karena adanya hak dan kewajiban sejak orang itu lahir sampai dia meninggal dunia. Ya. Secara umum gitu. Tetapi ya ada ketentuan ya, jika anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan itu dianggap sebagai telah dilahirkan apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Jadi anak dalam kandungan seorang perempuan, jadi dia belum lahir ya, belum lahir itu dianggap sebagai seperti anak yang telah dilahirkan apabila kepentingan si anak itu menghendakinya. Jadi kan pada dasarnya lahir anak itu dianggap sebagai dia pendukung hak yang kewajiban, membawa hak dan kewajiban. Tetapi pada kasus tertentu anak yang dalam kandungan itu dianggap dia itu seperti anak yang sudah dilahirkan, ya. Bila mana ada kepentingan anak yang menghendakinya, ya. Nah, kepentingan apa itu? Ya, dalam KUH Perdata itu diatur beberapa hal. Yang pertama, apabila mewarisi harta peninggalan. Ya, jadi kalau misalnya pada saat orang meninggal dunia atau pewaris ya meninggal dunia, sedangkan dia itu mempunyai istri yang sedang mengandung anak, ya, maka anak yang dikandung oleh istrinya itu ya, nanti ketika dia pada saat peristiwa ada meninggal ya, orang tua atau ayahnya, maka anak yang dalam kandungan itu mempunyai hak atas harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya atau ayahnya. Ya. Jadi dia berhak atas waris, gitu, atas harta warisan. Jadi dalam artian
si istri itu sedang mengandung. Tapi kalau belum ada anak, Pak, ketika dan belum diketahui kalau istri itu mengandung, ya ini berbeda, satu hal yang berbeda. Kemudian yang kedua, menerima wasiat dari pewaris. Ini juga sama, ya, jadi kalau ada seorang anak yang dia ditinggal mati oleh ayahnya gitu, dan sedang dalam kandungan ibunya, dan dia itu disebut sebagai salah satu yang menerima wasiat, maka dia pun juga berhak, ya, untuk menerima wasiat. Dan juga terkait dengan hibah gitu. Ya misalnya ada kakeknya gitu ya, atau saudaranya gitu. Atau bisa jadi orang tuanya mengatakan, ya ini kebetulan istrinya atau ibunya itu mengandung, maka ada yang memberikan harta, ya, entah itu berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak kepada anak yang dalam kandungan, ya, maka dia pun juga berhak atas hal tersebut. Ya misalnya ini sebagai hadiah, lama tidak mengandung, sehingga sekali mengandung kemudian diberikan hibah. Nah, itu juga bisa didapatkan. Tapi hal itu, ya, anak yang dalam kandungan itu berhak mendapatkan, namun ada syaratnya, bahwa apabila anak itu tentunya lahirnya lahir hidup gitu. Ya. Jadi misalkan tadi ada orang tua, ya, ayahnya meninggal dunia, meninggalkan harta warisan, selain itu ada ahli waris yang lainnya, ada istrinya dan beberapa anak, ya, yang sudah lahir, ditambah dengan anak dalam kandungan, misalnya begitu. Maka ahli warisnya itu ya anak-anaknya dan istrinya, ditambah dengan anak yang masih berada dalam kandungan. Ya. Demikian juga terkait dengan wasiat dan juga hibah. Ya, intinya anak itu akan mendapatkan haknya apabila anak itu lahirnya lahir hidup. Ini lahir hidup, normal hidup, ya. Baru dia berhak atas, ya, waris, ya, atas wasiat, berhak atas hibah, ya. Tapi kalau dia itu lahirnya lahir hidup, ya, kemudian meninggal dunia, walaupun lahirnya itu hanya, ya, anggap misalkan katakanlah hanya sedetik atau 2 detik atau 1 menit gitu ya, dia lahir tapi meninggal dunia, maka anak itu ketika lahir menjadi ahli waris, ya, tapi ketika dia meninggal dunia maka dia menjadi pewaris gitu. Artinya kemudian harta yang seharusnya itu menjadi haknya, maka selanjutnya menjadi hak dari sekalian ahli warisnya yang lain. Gitu. Ya karena dia belum
berkeluarga, belum punya anak kan gitu. Maka haknya itu, hak warisnya itu kembali kepada saudara-saudaranya. Ya. Besok akan dipelajari tentang waris itu lebih dalam lagi pada pertemuan ketika membahas tentang hukum benda. Ya. Namun apabila ya anak itu mati sewaktu dilahirkan, jadi lahir tapi lahir mati, tidak sempat hidup, ya, maka ia dianggap tidak pernah ada. Jadi ia dianggap tak pernah ada. Ya, artinya haknya itu tidak termasuk ya kepada anak yang dalam kandungan, tetapi langsung menjadi hak sekalian ahli waris yang lain yang sudah lahir dan masih hidup. Nah, jadi itu kepentingan si anak itu ya ketika dia lahir, ya, ketika dalam kandungan kemudian dia lahir baru ada hak di situ. Ya. Jadi pada dasarnya sekali lagi kalau yang namanya subjek hukum orang itu berlaku sejak dia lahir ya sampai meninggal dunia. Namun ada ketentuan bahwa ketika anak dalam kandungan itu juga punya hak ya jika ada kepentingan hukum yang berkaitan dengannya. Sebab kalau misalkan nanti anak dalam kandungan tidak mendapatkan hak ya jika nanti lahir hidup ya, maka dia tidak tidak berhak atas hal tersebut, maka dia bisa menuntut gitu. Ya, sehingga karena dia sudah berada dalam kandungan orang tuanya, kandungan ibunya, maka dia berhak di situ. Nah, kemudian subjek hukum ya, itu bisa dikatakan subjek itu cakap bertindak hukum. Jadi setelah anak itu lahir dia mendapatkan hak ya dari atas sebagai anak dari orang tuanya, mendapatkan pemeliharaan ya sampai dia lahir normal gitu ya, sampai dia dewasa itu. Nah, terkait dengan anak itu ya ada tentuan mengenai bertindak hukum, cakap bertindak hukum. Itu. Jadi orang itu dikatakan belum dewasa apabila ia belum mencapai usia 21 tahun dan tidak atau belum pernah kawin. Ya. Jadi kalau misalkan belum 21 tapi sudah kawin, nah dia dianggap dewasa sehingga dia cakap bertindak hukum. Gitu. Ini menurut KUH Perdata. Ini ada yang bertanya, ya dewasanya itu kok lain-lain gitu ya. Padahal kalau misalkan kita punya KTP bisa punya KTP kalau usianya 17 tahun. Padahal sudah punya KTP kok dianggap belum dewasa. Mungkin juga ada yang bertanya, dalam kitab undang-undang hukum pidana itu
berkaitan dengan disebut sebagai anak ya, batas ya, anak dan dewasa itu tidak 21 tapi 18 tahun. Ya, artinya kalau dalam perspektif pidana ya, anak yang melakukan tindak pidana sebelum dia berusia 18 tahun itu nanti pemeriksaannya dan ancamannya itu ya termasuk dari anak gitu. Ya, pengadilan anak. Ya. Ancamannya juga tidak seperti ancaman orang dewasa, ancaman hukumannya maksudnya. Ya. Tapi kalau dalam hukum perdata ada lagi aturannya. Dewasa itu ya, dewasa itu adalah 21 tahun. Itu. Kemudian untuk melangsungkan perkawinan ya, laki-laki itu harus berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Ini aturan yang lama ya, yang lama. Aturan yang lama. Kemudian kan ada gugatan ya dari seseorang itu ya di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan suatu perkawinan itu. Jadi kan kalau untuk perkawinan ya pada di Undang-Undang 1 tahun 74 itu ya untuk laki-laki kan 19 tahun ya, 19 tahun, perempuan 16 tahun. Jadi nanti kalau ada laki-laki yang belum 19 tahun mau melangsungkan perkawinan, nah dia harus mengajukan dispensasi kawin ya, ke pengadilan itu. Tapi kalau sudah 19 tahun belum 21 tahun itu, maka izinnya itu cukup dari orang tuanya. Ya. Nah, sekarang aturan itu untuk perkawinan ya disamakan ya antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Ini untuk perkawinan ya, untuk perkawinan. Tapi kalau untuk cakap hukum ya, cakap hukum itu batasannya adalah 21 tahun. Ya memang ini nanti pasti ada banyak pertanyaan dari Anda ya. Berarti saya kalau begitu belum umur 21 tahun melakukan jual beli, melakukan sewa menyewa, berarti tidak sah gitu. Ya. Berarti batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Ya, itu memang ada penjelasan, ada pertanyaan begitu pasti. Ya artinya kalau seperti itu kan nanti terkait dengan ini, kita bahasnya terkait dengan perikatan ya. Perikatan, ada perjanjian ya. Memang pasal 1320 KUH Perdata diatur di situ. Itu bagaimana gitu. Nah, itu ada namanya syarat ya. Syarat sah perjanjian itu ada subjek. Ya. Subjek itu nanti dalam perjanjian itu kalau bagaimana perjanjian itu dilakukan oleh anak di bawah umur, di bawah 21 tahun gitu. Berarti tidak sah dong atau dapat dibatalkan dong. Ya pada dasarnya begitu. Namun dalam prakteknya kalau sama dua belah pihak itu sama-sama rela ya, artinya misalkan dalam hal jual beli ya,
tahu yang yang pembelinya itu adalah anak SD atau SMP gitu. Dan penjual itu rela ya, dia tidak melakukan pembatalan, maka hubungan hukum itu ya dianggap sah gitu, dianggap sah ya. Apalagi kalau misalkan kita dulu pas SD atau SMP sering disuruh orang tua untuk beli apa di warung atau di toko kan gitu ya. Itu kalau misalkan nanti sudah apa namanya, sudah terjadi transaksi itu, tidak, oh ini anak di bawah umur tidak boleh. Nah, tapi kan dalam hal ini dia ya, dia atas izin ya, sepengetahuan orang tuanya itu diberikan wewenang ya untuk melakukan perbuatan hukum, membeli di sesuatu yang diperlukan oleh orang tuanya. Nah, ini apa namanya, jika itu diketahui tapi masing-masing pihak itu rela dan menerima, karena apa? Karena misalkan penjualnya ya sudah menyerahkan barang ya yang dijual, pembelinya pun juga sudah membayar jumlah uang yang dipersyaratkan, maka dari itu sudah ada kerelaan di masing-masing pihak, maka itu dianggap sah gitu ya, meskipun tidak cakap tapi dianggap sah karena tidak ada upaya. Karena yang namanya konsekuensi subjek hukum itu tidak cakap itu adalah dapat dibatalkan ya, bukan batal demi hukum, itu beda lagi. Nah, besok akan saya sampaikan yang ketika membahas tentang perikatan. Jadi itu ada apa, ada aturan dalam kitab undang-undang perdata ya, terkait dengan batasan usia seorang anak itu dikatakan dewasa bertindak hukum. Selanjutnya, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum itu siapa? Nah, yang pertama, orang-orang yang belum dewasa ya, atau belum pernah melangsungkan perkawinan ya. Dalam KUA Perdata diatur ya, tidak cakap itu adalah usia yang belum mencapai 21 tahun ya. Kemudian ya, orang-orang yang berada dalam pengampuan, yaitu orang-orang dewasa. Dewasa berarti kan sudah di atas 21 tahun, tapi dia dalam keadaan dungu, gila gitu ya, maka dia dianggap tidak cakap ya. Jadi kalau nomor 1 itu ya belum dewasa sehingga dia diwakili oleh orang tuanya gitu ya. Maka yang nomor 2, dalam pengampuan itu ketika dia melakukan perbuatan hukum, maka dia diwakili oleh pengampu atau walinya atau saudaranya yang lainnya gitu. Dulu pernah ada cerita begini. Jadi ada seorang wanita ya, umur 40 tahun, dia adalah satu-satunya ahli waris dari orang tuanya ya. Orang tua meninggal dunia, meninggalkan cukup banyak harta peninggalan atau warisan, tapi sayangnya dia tidak dalam keadaan yang tidak waras gitu. Padahal hartanya banyak ya, ada uang, ada rumah, ada bintang piaraan ya, dan lain-lain ya. Maka dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri gitu. Kebetulan ada orang tuanya itu pernah mengangkat anak ketika si anak itu masih kecil ya.
Ya, karena dia dalam keadaan tidak waras dan tidak ada saudara yang lainnya, maka anak angkat yang dulu diangkat oleh anak, ya, oleh orang tuanya itulah yang kemudian mengurusi ya, segala harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ini contohnya begitu. Kemudian yang ketiga, orang-orang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Ya, misalnya orang dinyatakan pailit. Ya, mungkin Anda sudah pernah sering mendengar pailit. Jadi pailit itu kan berasal dari kata faillissement, atau orang dalam bahasa Inggris sebut dengan bankruptcy. Ya, ada yang menyebut bangkrut lah, pailit itu. Jadi dalam kepailitan ada undang-undang yang mengatur tentang pailit gitu ya. Jadi orang yang dinyatakan pailit itu dia tidak bisa membereskan sendiri harta yang dimilikinya. Ya, siapa yang membereskan? Nah, pengadilan atau hakim itu menunjuk yang namanya kurator. Kurator itulah yang membereskan harta-harta orang yang dinyatakan pailit, orang atau perusahaan lah yang dinyatakan pailit. Ya. Tentunya setelah melalui serangkaian pemeriksaan di persidangan ya. Jadi pailit itu kan hanya bisa diperiksa di pengadilan niaga. Ya, di pengadilan niaga. Nah, ketika orang sudah atau perusahaan atau badan hukum dinyatakan pailit, maka nanti untuk membereskan hartanya itu pengadilan ya, hakim itu menunjuk kurator untuk membereskannya. Jadi dia diwakili oleh kurator untuk mengalihkan ya, harta termohon pailit itu. Kemudian dalam hukum itu ada tentang wanita. Ya, ini sebetulnya hanya sebagai tambahan. Jadi wanita dalam hukum itu dulu ya, ketika dia membuat perjanjian maka memerlukan bantuan dan izin dari suami. Yang selanjutnya juga menghadap di muka hukum atau di muka hakim ya, juga harus dengan bantuan suami. Di dalam KUH Perdata ada aturan begitu, tapi ya hal tersebut sudah dicabut dengan SEMA nomor 3 tahun 1963 ya, yang juga ditegaskan dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 bahwa yang namanya seorang wanita yang bersuami itu dianggap sama kedudukannya di muka hukum, dianggap cakap. Jadi kalau dia mau melakukan perbuatan hukum, hubungan hukum itu tidak perlu izin suami, tidak perlu bantuan suami ya. Jadi wanita dianggap sama ya, dengan laki-laki. Kemudian badan hukum ya, tadi tentang orang, nah sekarang tentang badan hukum. Badan hukum itu apa? Yaitu suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama dan merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Ya. Jadi badan hukum adalah kumpulan orang-orang. Yang namanya badan hukum kumpulan orang-orang. Jadi orangnya lebih dari satu, ya. Yang kedua, ya, badan hukum adalah satu badan yang juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan hubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Ya. Jadi kalau subjek hukum orang itu ya orang itu bisa individu, satu orang ya. Tapi yang namanya badan hukum itu adalah kumpulan orang-orang. Ya sama, dia juga punya hak
dan kewajiban. Atas siapa? Ya, kepada siapa? Kepada orang lain atau kepada badan hukum yang lain. Ya, badan hukum. Ini contohnya tuh kalau badan hukum itu ya dalam KUH Perdata itu ada namanya perseroan terbatas ya. Perseroan terbatas itu badan hukum. Kemudian ada yang namanya koperasi. Koperasi juga badan hukum. Ya. Kemudian juga ada yayasan, itu juga badan hukum. Kenapa disebut badan hukum? Sebetulnya ciri yang paling pokok ya, fundamental adalah karena badan hukum itu mempunyai kekayaan yang terpisah dari orang, dari kekayaan orang-orang yang ada di dalamnya. Karena dia punya kekayaan terpisah, maka dia bisa melakukan perbuatan layaknya subjek hukum. Jadi juga badan hukum itu ya, karena dia punya kekayaan sendiri, maka dia bisa melakukan jual beli, bisa melakukan sewa menyewa, ya, bisa mengadakan perjanjian utang piutang, ya, bisa mengajukan kredit, ya, dan lain-lain. Gitu. Ya. Ya, intinya karena dia punya kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang-orang atau para pendirinya, kekayaan orang-orang pendiri, para pendirinya. Kemudian macam badan hukum itu apa ya? Badan hukum ada yang disebut dengan badan hukum publik atau public rechtsperson, ya. Dan juga ada badan hukum privat atau private rechtsperson. Badan hukum publik ya, ada badan hukum yang didirikan oleh negara untuk kepentingan negara atau masyarakat. Nah, badan-badan hukum ini merupakan badan hukum atau badan negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, badan hukum publik itu contohnya, ya tadi kan karena disebut didirikan oleh negara dan untuk kepentingan negara pula, dan juga diatur dalam undang-undang. Contoh yang paling gampang adalah Anda pernah tahu ya, namanya Badan Usaha Milik Negara, ya, disingkat BUMN. Nah, itulah badan hukum yang didirikan oleh negara. Ya. Ada undang-undangnya? Ada. Undang-undang tentang BUMN. Itu. Nah, undang-undang BUMN itu mengatur tentang jenis ya, jenis BUMN itu ada berapa macam. Dalam undang-undang itu dikatakan ada 2. Satunya disebut dengan Persero, jadi BUMN dengan nama Persero, ya, Persero. Kemudian satunya namanya Perum, ya, Perum. Besok akan saya juga sampaikan dengan lebih detail, ya. Tapi intinya Persero itu ya, kenapa dibedakan antara Persero dan Perum? Kalau Persero itu terdiri atas saham, ya, Persero atas saham. Ya, jadi kalau saham berarti dia Persero itu sahamnya bisa dijual ke publik, kepada publik ya, kepada masyarakat. Tapi Persero ya, perusahaan itu minimal dia sahamnya dikuasai oleh negara itu minimal sebesar 51%. Ya, tidak boleh lebih sedikit. Karena nanti tujuannya pengendalian ada dalam negara. Tapi kalau Perum ya, Perum itu kepemilikannya tidak atas saham, tapi kepemilikannya 100% dimiliki oleh pemerintah. Nah, contohnya besok akan saya sampaikan. Nah, udah kalau badan hukum privat ya,
Badan hukum yang didirikan oleh kepentingan individu untuk individu. Badan hukum ini merupakan badan hukum milik swasta yang didirikan oleh individu-individu untuk tujuan tertentu dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Ya. Itu badan hukum privat. Ya, jadi misalkan ada perseroan terbatas PT, ya PT itu yang juga didirikan oleh individu atau swasta. Gitu. Ya. Nah kalau Anda pernah melihat, membaca ya misalkan PT PTA, kemudian TBK. Nah itu TBK itu artinya ya terbuka ya. Terbuka maksudnya dia bisa memperdagang atau menjual sahamnya itu di pasar bursa atau bursa efek. Tapi TBK itu bukan, beda ya dari Persero. Kalau Persero itu misalnya PT A Persero, nah gitu. Nah itu biasanya BUMN. Tapi kalau TBK ya terbuka, PT apa A terbuka itu bukan BUMN, tapi itu bisa dimiliki oleh swasta. Ya, bisa dimiliki oleh swasta. Tapi dia bisa menjual sahamnya di bursa efek. Karena tidak semua perusahaan swasta itu bisa jual saham ya kepada publik ya, secara terbuka maksudnya gitu. Jual kepada orang tertentu boleh, tapi kalau dia akan ada di bursa efek gitu ada aturan khususnya. Ya, jadi itu ada macam badan hukum ya, ada badan hukum publik, ada badan hukum privat. Lalu yang terkait dengan subjek itu ada namanya domisili, tempat tinggal atau domisili. Ya. Tempat tinggal domisili adalah di mana seseorang itu berkediaman atau berkedudukan serta terikat dengan hak dan kewajiban. Tempat tinggal selalu berada dalam wilayah tertentu atau dapat pula berupa rumah kantor yang berada dalam wilayah daerah tertentu. Domisili itu bisa beda dengan tanda pengenal ya. Misalnya Anda KTP-nya di Kalimantan gitu, tapi tinggalnya di Jogja gitu ya, bagi yang mahasiswa kos itu. Nah, itulah yang disebut dengan domisili ya. Jadi habitual residence ya. Jadi tempat tinggal sehari-harinya itu disebut dengan domisili. Maka kalau ada yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilihat bukan KTP-nya mana, tapi tempat tinggalmu di mana, tempat tinggal sehari-harinya di mana. Nah, di mana pentingnya domisili itu ya, pentingnya itu adalah terkait dengan adanya beberapa hal. Jadi manusia atau orang atau badan hukum itu penting adanya domisili itu. Misalnya dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban, penentuan status hukum seseorang dalam lalu lintas hukum, dan ketika berurusan dengan pengadilan. Maka misalkan dalam akta pendirian perusahaan itu pasti ada alamat atau tempat kedudukan dari suatu perusahaan. Alamatnya di mana itu pasti ada. Nah, pentingnya dalilnya ketika dia berurusan dengan orang lain itu. Kan dalam hal misalkan ada suatu permasalahan ya, entah itu sebagai penggugat ataupun tergugat dalam hukum acara gitu ya, penting untuk menyampaikan mengenai domisili, di mana ini alamatnya. Jangan sampai orang atau badan hukum itu ketika digugat itu tidak jelas alamatnya. Nah, ini pentingnya ya, supaya nanti ketika dia
dipanggil ya oleh pengadilan atau ada kepentingan hukum yang lainnya, maka tidak salah alamat gitu. Karena bisa jadi ada nama lain ya yang sama gitu dan alamatnya berbeda, maka penting untuk adanya orang itu berdomisili. Maka kalau ada satu perjanjian itu pasti disampaikan beralamat di, nah gitu. Kalau ada perjanjian orang bikin perjanjian kok alamatnya tidak jelas, nanti jika ada masalah nanti kesulitan itu penyelesaiannya. Ya. Kemana harus melayangkan gugatan? Ya. Kemana mau melayangkan somasi dan lain-lain. Itulah pentingnya domisili. Nah, sementara itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan subjek hukum ya. Saya akhiri penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.